Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Keerom melaksanakan rapat paripurna 4 masa sidang 1 dalam rangka penyampaian catatan dan rekomendasi. Sebelum kalian mulai menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, share, dan tinggalkan komentar. Agar kalian tidak ketinggalan mendapat update informasi terbaru dari channel Dinas Kominfo Kabupaten Keerom. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Keerom melaksanakan rapat paripurna 4 masa sidang 1 dalam rangka penyampaian catatan dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Keerom terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Pemerintah Kabupaten Keerom tahun 2025 dan penutupan sidang paripurna 2 masa sidang 1 tahun 2026. Kegiatan tersebut terlaksana di ruang sidang kantor DPRK Kabupaten Keerom, Senin 18 Mei 2026. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Keerom tersebut merupakan agenda pengawasan legislatif untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Sidang ini menjadi forum resmi di mana DPRK menyampaikan rekomendasi strategis terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati, sekaligus menutup 2 masa sidang 1 tahun 2026. Pada evaluasi kinerja LKPJ 2025, DPRK Keerom menyampaikan serangkaian catatan, evaluasi, dan 37 rekomendasi konstruktif terkait penyelenggaraan pemerintahan dan realisasi program pembangunan oleh pemerintah Kabupaten Keerom sepanjang tahun anggaran 2025. Rekomendasi ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan berfungsi sebagai bentuk kontrol legislatif atau check and balances, guna memperbaiki tata kelola pemerintahan, penyerapan anggaran, serta pelayanan publik di wilayah Keerom agar lebih optimal ke depannya. Rapat paripurna ini sekaligus secara resmi menutup rangkaian kegiatan sidang 2 pada masa sidang 1, yang mengakhiri periode pembahasan legislatif tersebut untuk kemudian beralih ke masa reses atau tahapan sidang berikutnya. Berkenaan dengan penutupan rapat paripurna DPR Kabupaten Keerom dengan agenda penyampaian catatan dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Keerom terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah Kabupaten Keerom tahun 2020. Sebelum saya menyampaikan sambutan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Keerom. Terlebih khusus kepada fraksi-fraksi dan kelompok khusus di DPRK atas segala kerja keras yang dilakukan dalam mengkaji dan membahas materi LKPJ Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom tahun 2020. Baik pada tingkat internal fraksi, kelompok khusus, tetapi juga yang dilakukan secara bersama-sama dengan para pimpinan OPD sehingga pelaksanaan sidang dapat kita akhiri pada hari ini. Sidang Dewan hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Dari ribuan yang terhormat ini, saya ingin menyampaikan bahwa selaku bupati akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh catatan-catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh pimpinan dan anggota DPRK yang terhormat
khususnya mengenai pendapat, saran, masukan, dan rekomendasi yang diberikan. Semua itu bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan menegakkan pemerintahan yang bersih, profesional, berbasis, berbebas dari korupsi, nepotisme. Saya menilai bahwa saran-saran berupa catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat merupakan bagian daripada penyempurnaan laporan keterangan pertanggungjawaban pembangunan daerah Kabupaten Kerom tahun 2020. Dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di masa yang akan datang. Oleh karena itu, catatan dan rekomendasi tersebut akan kami jadikan sebagai bahan untuk mengevaluasi seluruh pelaksanaan tugas-tugas pelayanan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kerom, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik di tingkat kabupaten, tingkat distrik, dan juga tingkat kampung, sehingga mampu menjadi tulang punggung dan ujung tombak dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Kerom yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang kiranya menjadi perhatian dan komitmen kita bersama dalam membangun masyarakat Kerom di masa depan. Bahwa fokus pembangunan kita adalah masyarakat yang tinggal di kampung-kampung yang sangat membutuhkan perhatian pemerintah, terutama dalam hal program mereka agar memiliki kompetensi yang memadai, baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, maupun penyediaan infrastruktur data dan ekonomi, sehingga masyarakat kami dapat menyediakan kebutuhan pangan bagi keberlangsungan kehidupan. Kita ketahui bersama bahwa saat ini tingkat perekonomian semakin turun, sehingga diharapkan adanya gerakan pembangunan ekonomi dari kampung. Program bantuan alokasi dana desa dan program terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kerom akan mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kerom. Untuk itu kita harus selalu bekerja keras dan sungguh-sungguh menjadi agen perubahan, motivator dan dinamisator di tengah-tengah masyarakat, agar mereka menjadi pelaku yang aktif dalam membangun dirinya, membangun kampungnya, dan membangun lingkungannya sendiri. Kita semua menyadari bahwa lembaga legislatif dan eksekutif pada dasarnya adalah mitra dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita semua untuk meningkatkan kepentingan untuk meninggalkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Sebaliknya, yang harus kita utamakan adalah kepentingan masyarakat yang masih hidup dalam kemiskinan, keterisolasian, dan tidak berdaya. Kita semua harus bertanggung jawab untuk memperbaiki kondisi masyarakat tersebut. Saya mengharapkan supaya kemitraan ini benar-benar diarahkan untuk tujuan dan cita-cita yang mulia, yaitu menjadikan masyarakat Kerom bangkit, transformasi, mandiri, bermartabat, berkelanjutan, dan penuh keadilan. Dengan suasana kekeluargaan yang harmonis sebagai jati diri di masyarakat Kerom, kita menyadari bersama bahwa Kabupaten Kerom saat ini masih dikategorikan sebagai daerah tertinggal, sehingga upaya untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain yang juga lebih maju bukanlah hal yang mudah.
Ada banyak tantangan dan permasalahan yang harus kita hadapi. Terlebih praksi-praksi dan kelompok khusus di DPRK yang telah melakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten tahun 2025. Dari Arso Kabupaten Keerom, Tim Liputan Dinas Kominfo mengabarkan.